Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips cara membuat analisis perkuliahan semester atau sering disebut analisis pelaksanaan kuliah. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya karena nanti akan saya sertakan link Word-nya gitu ya, link dokumen analisis perkuliahan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa katakanlah mengcopy kalau misalkan memang dianggap yang saya sajikan nanti itu benar ya. Terlepas dari itu, kebenaran hanya milik Allah ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya hanya sekedar sharing seperti itu. Baik, langsung saja akan saya sajikan, akan saya paparkan contoh analisis perkuliahan. Di halaman pertama isinya adalah cover ya. Ini sekali lagi di bagian headernya tak berikan notif contoh analisis perkuliahan. Sekali lagi ini hanya contoh gitu ya. Nah, kemudian ada logo kampus, terus ada tulisan laporan pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021. Kemudian di sini ada profil mata kuliahnya, ada nama MK-nya, kode mata kuliahnya, SKS-nya, semesternya gitu ya. Statusnya ini merupakan mata kuliah wajib, prodinya, kemudian dosen pengampunya gitu ya. Kemudian ini merupakan instansinya plus tahun sekarang gitu ya. Kemudian di halaman kedua ini merupakan lembar pengesahannya ya. Ini merupakan profil mata kuliahnya, dan di sebelah kanan informasi dosen pengampunya, dan di sebelah kiri merupakan tanda tangan untuk wakil dekan 1 gitu ya di bidang akademik seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di laporan pelaksanaan perkuliahan semester genap gitu ya. Jadi nanti tinggal ganti aja, kalau semester ganjil ya ganti ganjil, genap ya ganti genap, tahun akademiknya disesuaikan. Terus di poin A, penyusunan perencanaan perkuliahan jaringan komputer, ini merupakan nama MK-nya. Kalau punya Bapak Ibu nanti mata kuliahnya misalkan organisasi komputer ya tinggal diganti saja di sini ya, disesuaikan. Tapi sekali lagi, kalau memang dirasa naskah dokumen analisis perkuliahan ini benar ya, monggo Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Sekali lagi ini tujuannya hanya sharing, mudah-mudahan memberikan nilai manfaat, keberkahan ya bagi kawan-kawan sekalian. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa jelaskan latar belakang mata kuliah yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, mata kuliah jaringan komputer ini merupakan tuntutan dalam capaian atau CP Prodi Ilmu Komputer ya. Yang mana nanti diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai konsep dasar ilmu jaringan komputer. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu bisa uraikan di sini di masalah penyusunan perencanaan perkuliahan seperti itu, poin A ya. Kemudian masuk di poin B, ini masalah pelaksanaan perkuliahan, ini nama MK-nya juga ya, jaringan komputer. Nah, untuk perkuliahan jaringan komputer, oke, ini dilaksanakan dengan berpedoman pada RPS. Jelas ya, ada RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester, dan adanya kontrak perkuliahan dengan mahasiswa gitu ya, yang dilakukan atau ditetapkan biasanya di awal pelaksanaan pembelajaran gitu ya, atau di awal semester. Biasanya kita selalu ada kontrak. Nah, di dalamnya nanti berisi uraian apa, ada penugasan kelompok, mandiri, ada diskusi, ada UTS, ada UAS gitu ya. Terus masalah jumlah pertemuannya berapa kali, ini juga disampaikan di sini. 16 kali pertemuan. Oke, sorry kepencet. Kemudian yang 2 untuk UTS dan UAS, dan 14 kalinya untuk tatap muka. Misalkan kalau memang tatap muka, kalau online ya bisa diganti kalimatnya seperti itu. Nah, kemudian poin C. Poin C ini membahas hasil pelaksanaan perkuliahan jaringan komputer. Ini lagi-lagi nama MK-nya. Nah, di poin C ini sudah tidak lagi
deskriptif cerita, tapi sudah mulai membahas atau ada analisisnya gitu ya, ada datanya gitu. Jadi Bapak Ibu nanti harus mencari datanya. Ini merupakan patokan nilai ya, antara nilai huruf dengan skor gitu ya. Kalau nilai A, dapat nilai A itu dari skor sekian sampai skor sekian gitu ya. Nah, ini harus cari datanya. Mata kuliah jaringan komputer itu yang dapat A ada 52 mahasiswa, yang dapat A- ada 3 orang, yang dapat B+ 1 orang, dan yang dapat E ada 1 orang. Nah, maka nanti di sini diceritakan ya, data dari nilai akhir yang diperoleh dapat disimpulkan 98 mahasiswa dalam kurung 56 mahasiswa lulus. Nah, ini dari mana? Lulus 98% atau 56 mahasiswa. Artinya kalau lulus berarti yang dapat A 52, dapat A-. Coba kita jumlahkan. 52 tambah 3, 55 tambah 1, 56. Yang ini nggak lulus ya. Berarti yang lulus 56. Bener ya, 56 mahasiswa. Terus yang nggak lulus satu mahasiswa. Nah, untuk persennya ini dari mana? Ya persennya tinggal dijumlahkan. 52 orang itu berapa persen? 91%. Cara ngitung persennya bagaimana? Ya mudah saja ya. 52 per totalnya 57 dikali 100, maka ketemunya 91. 3 per 57 dikali 100 ketemunya 5%. 1 per 57 dikali 100 ketemunya 2%. 1 per 57 kali 100 ketemunya 2%. Kalau di total sama dengan 100%. Maka nanti yang lulus berapa? 91 tambah 5 berapa? 96 tambah 2 98. Maka 98%. Terus yang nggak lulus 2%. Kelihatan ya. Oke, baik. Ini merupakan poin C, hasil pelaksanaan perkuliahan. Nah, sekarang masuk di hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa, atau ini sering disebutnya EDOM gitu ya, EDOM. Jadi apa namanya, kalau di UM Metro itu mungkin di kampus-kampus lain atau di PTS atau PTN lain itu ada namanya evaluasi dosen oleh mahasiswa ya, atau mungkin kalimat lain mungkin di kampus lain itu namanya nggak EDOM ya, tapi mungkin prosesnya atau aktivitasnya atau prosesnya itu hampir sama dengan kampus kami, misalkan seperti itu. Nah, nanti mahasiswa itu menilai dosen, yang dinilai apanya? Yang dinilai adalah aspek perencanaan perkuliahannya, aspek pelaksanaan perkuliahannya, aspek evaluasi perkuliahannya. Nah, ini rata-rata nilainya 4,89 gitu ya, skala 1 sampai 5. Nilainya ini sekali lagi hanya contoh ya. Nah, ini kok dapat nilai ini dari mana? Nah, ini saya suguhkan datanya ini ya. Oke, ini contoh datanya. Jadi tadi yang diukur adalah aspek perencanaan, kemudian aspek pelaksanaan, terus aspek evaluasi seperti itu. Nah, sekarang aspek perencanaan ada pertanyaannya apa? Misalkan dosen menjelaskan tentang RPS dan kontrak. Nah, ini ada 56 mahasiswa ya. 52 menjawab skor bintang 5, 3 orang menjawab skor bintang 4, 1 orang menjawab skor bintang 3. Ini totalnya ada 56. Nah, dapatnya 275 ini dari mana? Ya, 52 dikali 5, 3 dikali 4, 1 dikali 3, terus jumlahnya tadi di total 275. Nah, untuk pertanyaan B juga sama. Dosen menjelaskan tentang tujuan perkuliahan, ini nilainya. Dosen memberitahu buku bacaan, ini nilainya gitu ya. Nah, kalau udah ini di total ketemunya ini ya, 823. Kemudian rata-ratanya total nilai dibagi
jumlah mahasiswa dikali 3. Jadi total nilainya ini dibagi jumlah mahasiswa dikali 3, ketemunya 4,9 atau 4,9 gitu ya. Nah, untuk yang pelaksanaan, aspek pelaksanaan ini ya, kesesuaian antara jadwal dan kontrak. Ini mahasiswa yang nilai. Kemudian lama kuliah, ini mahasiswa yang nilai. Ini banyaknya mahasiswa ya. Kualitas handout, ini mahasiswa yang nilai. Skornya ini ya. Cara dosen dalam menjawab pertanyaan, ini mahasiswa yang menilai. Waktu yang diberikan dosen pada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, ini mahasiswa yang menilai. Ini bintang 5 tadi ya, yang ini ya. Dosen memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dua arah. Materi yang diberikan dosen terkait dengan masalah-masalah nyata dan aktual. Ini bintang 5 tadi ya. Alhamdulillah nih banyak yang bintang 5. Kualitas bahan ajar bintang 5 gitu ya. Penguasaan dosen terhadap substansial mata kuliah, ini bintang 5. Sistematika materi, kemudian pemanfaatan sumber belajar, metode yang digunakan, kemudian pengelolaan kelas oleh dosen, ini bintang 5. Ini sama tadi ya, di total ketemunya ini. Nah, terus evaluasi perkuliahan, objektivitas, kualitas soal, manfaat dari mata kuliah, hasil ujian dikembalikan ke mahasiswa, ini merupakan bintang 5. Nah, nanti akan ketemu rata-ratanya dari aspek perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Kalau di rata-rata merupakan 4,89. Maka 4,89 itu disalin ke sini 4,89. Jadi tahu ya dapatnya dari mana ya, tahu ya dapatnya dari EDOM tadi. Nah sudah. Nah kemudian dibuat grafiknya hasil EDOM oleh mahasiswa mata kuliah jaringan komputer, prodinya S1 ilmu komputer. Jadi tadi dibuat grafik ini, perencanaan berapa, pelaksanaan berapa, evaluasi berapa. Nilai-nilai ini dapatnya dari mana? Nilainya dapatnya dari sini, tinggal dipindahkan ya. Ini ya, ini dipindahkan, ini dipindahkan, terus ini dipindahkan. Nah, 489, 488 ini ya, 488. Nah sudah, terus tinggal di blok, kemudian dibuat insert, dibuat grafik ya. Klik aja ini. Nah, jadi kan grafiknya. Nah, kalau supaya muncul angkanya bagaimana? Tinggal diklik kanan, pilih add data label. Nah, jadi kan sudah, tinggal di copy aja, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini ya. Selesai ya. Tinggal misalkan ini salah, tak delete. Nah, ganti tadi. Yes. Nah, kan jadi kan ya. Nah, ini masalah grafiknya tadi. Nah, kemudian analisis hasil perencanaan, pelaksanaan, dan hasil perkuliahan mahasiswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menceritakan analisisnya atau temuannya bagaimana. Misalnya jumlah minggu yang direncanakan dalam perencanaan tidak sesuai dengan jumlah minggu yang tersedia. Nah, ini salah satunya seperti ini temuan-temuannya. Meskipun pada akhirnya terpenuhi ya dengan menambah jumlah pertemuan dalam 1 minggu, atau bahasanya itu misalkan melakukan pemadatan gitu ya. Oke, ini merupakan contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca poin-poin yang lainnya karena nanti file ini akan saya sharing dan Bapak Ibu bisa download ya. Nanti tak share lewat Google Drive seperti itu. Terus apa namanya? Bapak Ibu juga bisa menceritakan hasil EDOM oleh mahasiswa tadi, ceritakan di sini ya. Termasuk misalkan 4,9 ini ya, tadi aspek perencanaan kan ya, terus aspek pelaksanaan berapa, terus aspek evaluasi berapa gitu ya. Ceritakan lagi di sini boleh. Kemudian rencana tindak lanjut gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ceritakan di tahap awal perencanaan, misalkan dosen perlu membuat pemetaan atau analisis jumlah pekan selama 1 semester untuk mengantisipasi pekan-pekan tidak efektif yang nantinya tidak memungkinkan digunakan untuk tatap muka. Nah, ini perlu membuat analisis
pemetaan ya, jumlah pekan gitu, bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Kaprodi. Oke, ini merupakan contoh analisis perkuliahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.